Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam mata pelajaran fikih. Insyaallah pada pertemuan kali ini, mata pelajaran kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan fikih salat, tepatnya dalam permasalahan sujud sahwi. Pada pertemuan yang terakhir, beberapa pertemuan yang telah lalu, kita telah membahas tentang masalah apabila kekeliruan itu terjadi pada rukun salat, dan kita telah perinci masalahnya dari awal sampai akhir. Kita telah perinci bagaimana kalau seandainya dalam keadaan ragu, bagaimana kalau seandainya dalam keadaan yakin tertinggal atau yakin keliru. Sudah kita perinci bagaimana kalau seandainya keraguan atau keyakinan kita bahwa kita keliru di dalam masalah rukun, itu terjadi pada saat sholat, di tengah-tengah sholat, ataupun juga setelah selesai sholat. Dan kita telah bahas hukum-hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dan sebagaimana janji Ustadz pada pertemuan yang telah lalu, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan masalah sujud sahwi. Namun kali ini kita beranjak atau berlanjut pada masalah apabila kekeliruan. Perhatikan, apabila kekeliruan itu terjadi pada ab'adus shalah. Terjadi pada ab'adus shalah atau terjadi pada sunnah muakkadah di dalam salat. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di sini, oleh pengarang kitab, wal matruku minas salati thalathatu asya, dan yang tertinggal pada salat atau yang kita mungkin keliru pada saat salat itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah fardun, yaitu arkan atau rukun, telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Yang kedua wasunnatun, yang dimaksudkan dengan sunnah di sini adalah ab'adus shalah atau sunnah muakkadah, yang ditekankan, sekali lagi yang ditekankan untuk ada atau kita lakukan pada saat salat. Yang berikutnya wahai'atun. Hay'ah ini maksudnya adalah sunnah ghairu muakkadah. Nah, sekarang kalau rukun sudah selesai kita pembahasannya, contoh seperti misal niat atau takbiratul ihram, atau mungkin kalau di rukun yang lain contohnya seperti rukuk, sujud, membaca Al-Fatihah. Nah, sekarang sunnah ab'adus shalah. Apabila kekeliruan itu terjadi pada ab'adus shalah. Apabila kekeliruan terjadi pada ab'adus shalah. Jadi sekarang kita masalah bagaimana nanti sujud sahwinya, kapan kita sujud sahwi kalau seandainya kita keliru di ab'adus shalah. Ab'adus shalah. Ab'adus shalah ini sama dengan sunnah muakkadah. Sunnatun, ini ab'adus shalah, ini sama dengan sunnatun muakkadah. Muakkadatun. Baik, perhatikan di sini, bila kekeliruan terjadi pada sunnah muakkadah. Mungkin sedikit kita ulangi. Ab'adus shalah, sunnah muakkadah di dalam mazhab Imam Syafi'i. Ustaz ulangi, sunnah muakkadah
ab'adus shalah di dalam mazhab Imam Syafi'i itu, di antara contohnya adalah pertama tasyahud. At-tasyahud al-awsat. Ini tasyahud yang di tengah atau tasyahud pertama. Ini di antara sunnah muakkadah. Yang kedua di antaranya contohnya adalah al-qu'udu lit-tasyahhudil awsat. Al-qu'udu lit-tasyahhudi al-awsat. Jadi kalau ini doanya, membaca doanya, kalau ini duduknya. Jadi ada dua hal yang berbeda pada saat kita duduk tasyahud. Ada isi dari tasyahud tersebut, doanya, dan duduknya. Jadi ada dua di sini. Yang pertama, doa yang kita baca, itu juga termasuk dari ab'adus shalah. Ada duduknya. Al-qu'ud, qu'ud ini artinya adalah duduk. Jadi kalau seandainya kita cuma sekedar duduk saja, duduk tahiyat saja, atau duduk tasyahud yang pertama saja, lalu kemudian kita melamun, berdiam, tidak membaca doa, maka berarti kita telah meninggalkan salah satu dari ab'adus shalah, salah satu daripada sunnah muakkadah menurut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang berikutnya, ya, di antara juga sunnah muakkadah yang ketiga di sini adalah as-salatu 'alan nabi, as-salatu 'alan nabi fi tasyahhudi dil awsat. Bersalawat ke atas Nabi pada saat kita duduk tasyahud yang pertama. Yang pertama, tasyahud. Doa tasyahudnya, ini duduknya, yang ini adalah bertasyahud atau bersalawat ke atas Nabi pada saat duduk tasyahud yang pertama. Kemudian, ya, yang keempat, di antara juga ya, bentuk atau di antara yang bagian dari ab'adus shalah adalah as-salatu 'alal al fi tasyahhud al-akhir. Jadi bersalawat, as-salatu artinya bersalawat, membaca salawat kepada keluarga Nabi, ya, pada saat tasyahud akhir, bersalawat ke atas keluarga Nabi atau memasukkan salawat ke atas keluarga Nabi di tasyahud yang terakhir. Kemudian yang kelima di antara ab'adus shalah, ini menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i adalah al-qunutu fi subhi. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i itu membaca doa kunut pada saat sholat subuh. Yang berikutnya, yang keenam, al-qiyamu lil kunuti. Jadi berdiri untuk membaca doa kunut. Namun yang ini telah kita jelaskan bagaimana permasalahannya. Ada juga khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Nah, yang lebih tepat kita yang kita pakai, kita tidak memakai kunut. Namun ya di sini mazhab Imam Syafi'i memasukkan kepada kunut dan berdiri untuk membaca kunut ini ke dalam masalah ab'adus shalah. Ini secara maklumat atau secara pembahasan yang disebut di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita fokus ke nomor 1, 2, 3, dan 4. Terutama nomor 1 dan nomor 2. Ini perhatikan, Ustadz akan ambil contoh biar yang keseharian kita yang paling sering kita keliru, ini adalah pada
doa tasyahud dan juga pada duduk tasyahud yang pertama. Jadi doa tasyahud yang paling sering ketinggalan biasanya. Kalau ini kita kan tidak menggunakan kunut, ya, jadi kita tidak bahas masalahnya, dan ini telah lewat pembahasannya pada kelas yang telah lalu atau tahun lalu kita telah bahas masalah yang berkaitan dengan ini. Jadi kita tinggalkan saja, kita ambil contoh yang paling sering kita dapati, yaitu biasa kita ketinggalan duduk tasyahud atau doa tasyahud. Perhatikan, bagaimana kalau seandainya kita ketinggalan atau keliru bahwa kita tidak melakukan doa tasyahud. Ya, bagaimana kalau seandainya kita tidak melakukan doa tasyahud atau sekaligus dengan duduknya kita ketinggalan. Misal seperti pada sholat maghrib, seharusnya pada rakaat yang kedua kita duduk untuk duduk tasyahud. Tapi ternyata kita kelupaan langsung berdiri. Artinya kita ketinggalan tasyahud yang pertama. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ketinggalan tasyahud yang pertama, baik itu adalah doanya, ataupun juga duduknya, ataupun ketinggalan kedua-duanya. Karena kalau ketinggalan duduk tasyahud langsung berdiri, otomatis berarti doanya tertinggal. Tapi bagi yang duduk, ini bisa jadi mengelamun atau misalnya kita memikirkan perkara yang lain, akhirnya meskipun duduk tapi doanya tidak terbaca. Bisa jadi, bisa ada 3 kemungkinan. Bisa doanya saja tidak terbaca, bisa duduknya, kurang lebih 2 kemungkinan, bisa doanya yang tidak terbaca atau duduk dan doanya yang tidak terbaca. Baik, apa yang harus kita lakukan atau bagaimana hukumnya kalau seandainya kita tertinggal duduk tasyahud atau doa tasyahud? Yang pertama, perhatikan di sini. Ini untuk yang imam wal munfarid. Perhatikan ya. Kita sekarang pembahasannya untuk imam wal munfarid. Ini bagi yang menjadi imam atau bagi yang sholat sendiri. Kalau nanti sholat berjamaah nanti akan datang pembahasannya. Bagaimana kalau makmum, imamnya berbeda, imamnya berdiri, ketinggalan tasyahud, apa yang harus kita lakukan? Ini nanti akan datang pembahasannya. Tapi Ustaz tunda karena pembahasannya sangat detail dan sangat sulit. Jadi kita pahami yang untuk imam dan untuk sholat sendiri. Bayangkan sekarang anak-anak sholat sendiri atau menjadi imam, baik itu di rumah ataupun di masjid. Baik. Kalau seandainya kita menjadi imam atau saat sholat sendiri, maka kalau, perhatikan di sini, ini kalau masalahnya yang tertinggal adalah duduk tasyahud. Oke, pakai bahasa Indonesia, tulisannya apa pakai bahasa Arab? Mau pakai bahasa Indonesia, tulisannya apa pakai bahasa Arab? Bahasa Indonesia aja ya, biar lebih gampang. Nah, bahasa Indonesia apa bahasa Arab tulisannya? Indonesia ya. Baik. Tutup. Ini sekarang berkaitan dengan imam dan sholat sendiri. Baik, perhatikan di sini semuanya. Kita berarti mulai dari sebelah ya. Ya. Masalah tertinggal tasyahud atau tasyahud atau duduk tasyahud yang pertama. Perhatikan, ini bukan tasyahud yang kedua, karena tasyahud yang kedua itu termasuk dari rukun.
Jika seseorang tertinggal tasyahud yang pertama atau duduk tasyahudnya, apa yang harus dilakukannya? Yang pertama, kan di sini jika dia sadar atau ingat sebelum berdiri, jika sadar atau ingat bahwa dia tertinggal tasyahud atau duduk tasyahud sebelum ia berdiri sempurna. Jika seseorang sadar atau ingat dia tertinggal tasyahud, dia tertinggal duduk tasyahud sebelum ia berdiri sempurna. Artinya setelah selesai sujud, ini misal ya, misal selesai sujud, harusnya dia duduk tasyahud. Bayangkan sekarang anak-anak sedang dalam keadaan sholat. Misal kita sholat maghrib, rakaat pertama sudah selesai, rakaat kedua ruku, sujud, sujudnya sudah 2 kali. Seharusnya kan kita ada tasyahud yang pertama. Seharusnya ada tasyahud yang pertama. Tapi alih-alih kita duduk tasyahud yang pertama, tiba-tiba kita langsung berdiri. Tiba-tiba kita langsung berdiri karena kita lupa, karena kita misal silaf dalam masalah ini. Namun kita sadar sebelum kita berdiri sempurna. Dan ini ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Perhatikan di sini ada 3 kemungkinan. Sebelum berdiri sempurna itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya, dia lebih dekat ke duduk atau lebih dekat ke posisi duduk. Posisi duduk. Lebih dekat ke posisi duduk. Jadi harusnya kita duduk tapi kita berdiri. Tapi baru sedikit berdirinya. Masih lebih dekat ke posisi duduk. Jadi cuman sekedar bangkit sedikit, lalu kemudian setelah itu kita ingat, oh ternyata seharusnya sekarang kita masih dalam keadaan tasyahud. Maka dalam hal ini hukumnya adalah ia kembali ke posisi duduk. Ia kembali ke posisi duduk. Meskipun sudah agak berdiri tadi sedikit. Ya. Jadi sudah bangkit dari sujud, lalu kemudian agak bangkit. Kemudian setelah itu dia sadar. Ternyata saya tertinggal tasyahud yang pertama. Jika posisi dia bangkit itu lebih dekat ke posisi duduk, maka hukumnya ia kembali ke posisi duduk dan tidak perlu sujud sahwi. Dan di sini posisinya tidak perlu sujud sahwi.
Sudah? Tidak perlu sujud sahwi. Yang kedua, bila posisinya sama, posisi sama antara duduk dan berdiri. Ini di tengah-tengah. Jadi posisinya di tengah-tengah, sudah bangkit, tapi di tengah-tengah antara duduk dan berdiri. Dekat ke duduk, dekat juga ke berdiri. Ya, maka yang harus dia lakukan hukumnya adalah ia kembali ke posisi duduk dan tidak perlu sujud sahwi. Baik. Nanti akan kita contohkan, akan kita praktekkan. Sudah? Yang berikutnya, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini gimana kira-kira? Nih perhatikan ya semua ya. Kalau yang pertama, dia posisinya lebih dekat ke posisi duduk. Yang kedua, posisinya sama antara duduk dan berdiri. Kira-kira yang ketiga, posisi apa? Coba dibuka. Zaidan. Buka Zaidan. Zaidan. Perhatikan Zaidan. Posisi yang pertama lebih dekat ke posisi duduk. Posisi kedua sama antara duduk dan berdiri. Berarti posisi ketiga apa? Lebih dekat ke posisi berdiri. Bagus. Jazakallahu khairan. Mumtaz ya Raihan. Lebih dekat ke posisi berdiri. Ya, karena cuma ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah lebih dekat ke posisi duduk. Yang kedua sama antara posisi duduk dan berdiri. Lalu yang ketiga adalah lebih dekat ke posisi berdiri. Bagus Rehan. Lebih dekat ke posisi berdiri. Lebih dekat ke posisi berdiri. Ya. Lalu apa hukumnya? Apabila seseorang sudah berdiri bangkit, tapi dia sudah hampir ke posisi berdiri. Hukumnya adalah ia harus melanjutkan ke posisi berdiri dan tidak boleh kembali lagi ke duduk. Tidak boleh kembali ke posisi duduk. Duduk. Tidak boleh kembali ke posisi duduk. Afwan ini. Baik, tidak boleh kembali ke posisi duduk. Dan nanti disyariatkan untuk dia sujud sahwi. Nanti disyariatkan untuk dia sujud
sujud sahwi. Sama nih. Afwan. Baik, kita lanjutkan. Ulangi ya, kita pakai praktek sekarang. Sekarang kita pakai praktek. Sebelum kita praktek, nih Ustadz, ulangi dulu. Jika tertinggal tasyahud yang pertama, atau tertinggal duduk tasyahud yang pertama, atau tertinggal duduk tasyahud sekaligus juga bacaan tasyahudnya. Ya. Sekaligus bacaan duduk tasyahudnya. Keadaan yang pertama adalah jika ia sadar, jika ia ingat sebelum ia berdiri sempurna. Jika ia sadar atau ingat sebelum ia berdiri sempurna. Jadi sebelum dia berdiri sempurna, dia ingat, oh ternyata saya ketinggalan duduk tasyahud beserta doa tasyahudnya. Baik. Keadaan yang pertama adalah dia lebih dekat ke posisi duduk saat dia bangkit, baru bangkitnya sedikit. Tidak sampai banyak, tidak sampai setengah dia bangkitnya. Maka hukumnya ia kembali ke posisi duduk dan tidak perlu sujud sahwi karena berdirinya cuman baru sedikit. Posisi yang kedua adalah posisi di mana dia sama antara duduk dan berdiri di tengah-tengah. Maka hukumnya adalah ia kembali ke posisi duduk. Ia kembali ke posisi duduk. Dan tidak perlu sujud sahwi. Posisi yang ketiga, nah di sini nanti yang sujud sahwi adalah lebih dekat ke posisi berdiri. Dia sudah hampir berdiri, sudah mungkin sampai di sini, lebih dari setengah, tinggal sedikit lagi dia berdiri, maka hukumnya adalah ia harus melanjutkan ke posisi berdiri dan tidak boleh kembali ke posisi duduk. Namun nanti di akhir dia sujud sahwi. Sekarang kita praktekkan. Ana minta bantuan antum. Kameranya diarahkan ke mana? Enaknya di bawah apa? Di bawah aja ya. Coba di bawah. Perhatikan. Perhatikan di sini. Ini kita akan contohkan. Baik. Ini ya. Perhatikan semua di sini. Jika saat ini, misal nih, antum dalam posisi sujud. Posisi sujud. Oke, perhatikan. Ini dalam posisi sujud. Ini sujud kedua untuk sholat maghrib. Mestinya setelah sujud, ini ada yang namanya duduk tasyahud. Ustadz Surya lupa. Ya, Ustadz Surya lupa. Bahwasanya seharusnya saat ini dia sedang duduk tasyahud. Ternyata dia langsung bangkit. Antum bangkit, baik. Ada tiga keadaan. Jika ada tiga keadaan ini masalah kalau sadar sebelum dia berdiri sempurna ya. Jika dia bangkit sedikit, antum bangkit sedikit. Terus, jika dia bangkitnya sampai seperti ini, belum sampai setengah, maka hukumnya dia harus kembali ke posisi duduk. Paham? Dia harus kembali ke posisi duduk. Baik, bisa dimengerti? Angkat tangan kalau bisa dimengerti. Baik. Jika seandainya, ini posisi yang kedua ya. Jika kalau seandainya Ustadz Surya sudah sampai setengah berdiri antara duduk dan sujud. Posisinya setengah. Baik. Setengah itu kurang lebih seperti ini. Bangkit lagi dikit. Baik. Nah ini udah setengah antara duduk dan berdiri. Maka berarti hukumnya adalah ia harus kembali ke posisi duduk. Ia harus kembali ke posisi duduk. Dan tidak perlu sujud sahwi. Beda nanti kasusnya kalau seandainya di posisi yang ketiga. Dia lebih dekat kepada berdiri. Bangkit antum, Ustaz. Dia lebih dekat ke posisi berdiri. Sampai seperti ini. Tapi belum berdiri sempurna. Belum berdiri sempurna. Maka hukumnya posisi yang ketiga ini adalah dia harus melanjutkan langsung berdiri karena lebih dekat ke posisi berdiri. Tidak boleh lagi dia turun untuk kembali melakukan tasyahud.
Dan nanti di akhir dia melakukan sujud sahwi. Jazakumullah khairan Ustaz. Allah barik fiik. Gimana, bisa dimengerti? Angkat tangan kalau bisa dimengerti. Baik. Alhamdulillah. Ahsantum. Ya, udah bisa dimengerti ya. Jadi ini tadi 3 posisi beserta hukumnya kapan kita melakukan sujud sahwi, di posisi mana, karena ini sering kita dapati. Baik. Sudah? Bisa dimengerti? Silahkan dicatat terlebih dahulu. Silahkan dicatat terlebih dahulu. Ustadz kasih waktu sekitar 1 menit ya. Gampang ini. Jika tertinggal duduk tasyahud, beserta tasyahudnya, sadar ingat sebelum berdiri sempurna. Sadar ingat sebelum berdiri sempurna. Ada 3 posisi. Yang pertama, lebih dekat ke posisi duduk. Hukumnya harus kembali ke posisi duduk. Jadi baru bangkitnya sedikit. Kembali ke posisi duduk, tidak perlu nanti sujud sahwi. Yang kedua, posisinya sama antara duduk dan berdiri. Di tengah-tengah, seperti tadi dicontohkan oleh Ustaz Surya. Dan ini kembali ke posisi duduk, tidak perlu sujud sahwi. Yang ketiga adalah lebih dekat kepada berdiri. Hampir berdiri sempurna, hampir berdiri tegap sempurna. Namun dia ingat, oh ternyata saya belum melakukan duduk tasyahud. Yang demikian hukumnya adalah dia harus kembali ke posisi berdiri, tidak boleh balik kembali ke posisi sujud, tidak boleh kembali ke posisi duduk, dan nanti di akhir dia sujud sahwi. Silahkan dicatat, Ustadz kasih waktu sekitar 1 menit. Di sini kita lanjutkan. Sudah? Sudah ya? Angkat tangan kalau sudah. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Ini adalah posisi di mana jika seseorang sadar atau ingat sebelum ia berdiri sempurna. Jika seseorang sadar atau ingat sebelum ia berdiri sempurna. Lalu bagaimana kalau seandainya dia ingat dan sadar setelah dia berdiri sempurna? Lalu bagaimana kalau seandainya dia ingat dan sadar setelah ia berdiri sempurna? Artinya seseorang ingat dan sadar bahwa dia tertinggal duduk tasyahud setelah dia berdiri sempurna. Udah berdiri. Nggak dalam posisi sedang bangkit lagi, nggak. Tapi sudah berdiri, rakaat kedua yang seharusnya setelah sujud dia duduk tasyahud, dia tiba-tiba berdiri. Betul-betul tertinggal dan betul-betul lupa dan betul-betul ingatnya pada saat dia sudah berdiri tegak sempurna. Pada saat dia sudah berdiri tegak sempurna. Apa hukumnya? Perhatikan di sini. Apa hukumnya? Kalau ini tadi ada 3, kalau di sini cuma 1. Jika sadar atau ingat tertinggal duduk tasyahud setelah berdiri sempurna. Betul-betul sudah berdiri tegak sempurna. Maka hukumnya, perhatikan, maka hukumnya hanya 1. Hukumnya adalah, atau kita pakai yang warna biru ya, supaya sama. Hukumnya tidak boleh kembali ke posisi duduk. Artinya sama dengan harus melanjutkan salatnya,
Harus melanjutkan sholatnya. Tidak boleh lagi kalau sudah kita berdiri sempurna, tegak, sudah masuk kepada rakaat yang berikutnya, rakaat yang ketiga dalam hal ini, maka berarti tidak boleh lagi kita untuk kembali ke posisi duduk. Dilanjutkan sholatnya, biarkan tasyahud yang pertama itu tertinggal, nanti diganti dengan sujud sahwi. Nanti diganti dengan sujud sahwi. Harus melanjutkan sholatnya. Harus melanjutkan sholat di posisi berdiri. Di posisi berdiri. Harus melanjutkan sholat di posisi berdiri. Namun nanti di akhir sebelum salam melakukan sujud sahwi. Kan? Sujud sah. Nah, ini perhatikan nanti di akhir melakukan sujud sahwi. Jadi biarkan kalau sudah berdiri itu sudah biarkan. Yang tertinggal dari duduk tasyahud yang pertama biarkan, yang berlalu biarlah berlalu, tapi nanti di akhir sebelum salam sujud sahwi. Ya, ini kalau kita lihat, kalau seandainya kita hampir ke posisi berdiri saja, itu kita harus meninggalkannya. Apalagi kalau sudah berdiri sempurna. Apalagi kalau sudah berdiri sempurna. Itu berarti sudah harus ditinggalkan. Tidak boleh lagi kembali ke posisi duduk. Ya. Sudah? Kalau mengerti angkat tangan. Baik. Ya. Sekarang pertanyaannya. Bagaimana kalau seandainya? Bagaimana kalau seandainya? Perhatikan, bagaimana kalau seandainya? Ada orang yang setelah dia sampai ke posisi tegak berdiri, lalu kemudian dia kembali lagi ke posisi duduk. Lalu kemudian dia kembali lagi ke posisi duduk. Paham? Apa namanya masalahnya, paham? Angkat tangan kalau paham. Kan tadi kita jelaskan bahwasanya jika seseorang sadar dan ingat setelah berdiri sempurna, maka tidak boleh dia lagi kembali ke posisi duduk. Harus lanjutkan sholatnya dalam posisi berdiri dan teruskan. Yang berlalu dari kita ketinggalan duduk tasyahud yang pertama, biarlah berlalu. Sudah, tinggalkan dan nanti di akhir sujud sahwi. Sekarang permasalahannya, bagaimana kalau seandainya ada orang yang ketika dia ketinggalan duduk tasyahud yang pertama, dia sadar setelah dia berdiri tegak sempurna, namun dia kembali ke posisi duduk. Harusnya kan tadi berdiri langsung lanjutkan sholat saja. Ini dia kembali ke posisi duduk. Apa yang harus dia lakukan? Atau bagaimana hukumnya? Yang pertama, jika dia kembali ke posisi duduk. Ini ya. Jika ada yang kembali ke posisi duduk, itu antara dua. Yang kembali ke posisi duduk, ini bisa kelihatan nggak di sini? Sini ya, saya tulis di sini ya. Jika seseorang kembali ke posisi duduk. Jika ada yang kembali ke posisi duduk, itu hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, adalah dia kembali ke posisi duduk dengan sengaja dan tahu dan sengaja.
lebih tepatnya tahu dan sengaja. Kembali ke posisi duduk, duduk dalam keadaan sadar, sengaja, dan tahu. Artinya tahu hukumnya bahwasanya seharusnya itu dilanjutkan berdiri, bukan malah duduk kembali. Dia tahu, ilmunya dia tahu hukumnya. Lalu dia duduk dengan sengaja, sadar bahwasanya seharusnya dia melanjutkan sholatnya. Maka hukumnya, di sini hukumnya sholatnya batal. Batal. Ya. Yang kedua, jika dia kembali ke posisi duduk, kembali ke posisi duduk dalam atau karena lupa atau tidak tahu bahwasanya hukumnya seharusnya dia melanjutkan sholatnya. Dia tidak memiliki ilmunya. Lalu kemudian dia duduk setelah dia berdiri tegak. Atau lupa, atau tidak sadar. Tahu hukumnya tapi dia lupa. Langsung spontan dia duduk. Maka sholatnya sah. Hukumnya sholatnya sah, namun nanti di ujung sholatnya sebelum salam dia harus sujud sahwi. Dengan sujud sah. Baik, Ustadz ulangi biar lebih jelas. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa apabila seseorang sadar, ingat bahwa dia tertinggal duduk tasyahud yang pertama, dalam keadaan dia telah berdiri sempurna, sudah berpindah ke rakaat yang berikutnya, dalam hal ini berarti rakaat yang ketiga. Seharusnya yang dia lakukan adalah dia tidak boleh kembali ke posisi duduk. Dia harusnya lanjutkan sholatnya, terus lupakan saja itu yang tertinggal, nanti di akhir sujud sahwi. Namun ada keadaan terkadang ya, ada orang yang bukan malah dia setelah berdiri tegak, bukan malah melanjutkan sholatnya, tapi dia kembali duduk. Apa hukumnya jika ada orang yang kembali duduk setelah ingat ketinggalan tasyahud yang pertama? Ya, setelah ingat ketinggalan tasyahud yang pertama, ya, lalu kemudian dia kembali duduk. Apa hukumnya? Antara dua. Yang pertama adalah apabila dia kembali ke posisi duduk dalam keadaan sadar, sengaja, dan tahu tentang hukumnya, di mana seharusnya dia melanjutkan sholatnya, maka berarti hukumnya sholatnya batal. Yang berikutnya adalah dia kembali ke posisi duduk, keadaan yang kedua dia kembali ke posisi duduk karena lupa. Dia tahu hukumnya tapi lupa. Atau karena tidak tahu hukumnya, jahil dalam artian tidak tahu ilmunya bahwa seharusnya dia melanjutkan sholatnya, maka hukumnya sholatnya sah, namun dia nanti di ujungnya sujud sahwi. Ya. Sudah, silahkan dicatat. Silahkan dicatat. Saya kasih waktu. Ini tadi ya yang belum dicatat, yang ujung sini, yang sini, dengan yang di sini yang belum dicatat.
Mohon diarahkan ke tengah papan tulisnya. Dibesarkan. Iya. Ini yang di sini yang belum ditulis tadi. Jika sadar setelah berdiri sempurna, sama yang ini. Ini juga perlu ditulis. Sudah? Oke, kita lanjutkan. Sebagaimana yang Ustadz sebutkan, yang mungkin kita keliru di dalam salat itu ada 3. Yang pertama rukun, sudah kita bahas. Yang kedua adalah ab'adus shalah, sunnah muakkadah. Ini pembahasannya. Yang ketiga, yang mungkin tertinggal adalah di dalam bahasa penulis di sini adalah hayatus shalah. Hayatus shalah ini adalah sunnah ghairu muakkadah. Sunnah ghairu muakkadah. Ya. Perhatikan, sunnah ghairu muakkadah. Perhatikan, dilihat bukunya semuanya. Ya, sunnah ghairu muakkadah. Sebagai contoh, sunnah ghairu muakkadah itu diantaranya adalah ya, doa iftitah. Di antaranya adalah doa iftitah. Contoh yang lain adalah membaca isti'adah. Ada sekitar kurang lebih 15. Ini kita sebutkan yang masyhur-masyhur saja, yang terkenal-terkenal atau yang lebih mudah difahami. Di antaranya adalah kalau seandainya kita keliru atau tertinggal doa iftitah. Ini sunnah ghairu muakkadah. Ya, disebut dengan hayatus shalah. Dengan hayatus shalah. Baik. Contohnya di antara doa iftitah, membaca isti'adah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca ayat atau sebelum membaca Al-Quran di dalam sholat. Juga contohnya adalah at-ta'min, mengucapkan amin setelah Al-Fatihah selesai. Kemudian di antaranya adalah ya di dalam mazhab Syafi'i ini di antaranya adalah qaulu sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Ucapan sami'allahu liman hamidah. Jika tertinggal yang demikian juga di dalam mazhab Syafi'i salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang pertama, ini rukun. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi, ini sunnah di dalam mazhab Syafi'i. Ini termasuk daripada hayatus shalah. Jika yang demikian itu yang tertinggal, nanti dibuka-buka lagi ada hayatus shalah, ada 15 poin di sana. Maka jika yang 15 poin tersebut tertinggal, apa yang harus kita lakukan? Jika hayatus shalah yang tertinggal. Ini Ustaz hapus ya. Apa yang harus kita lakukan? Jika hayatus shalah atau sunnah ghairu muakkadah yang tertinggal. Contoh seperti seseorang yang tertinggal membaca isti'adzah atau membaca doa iftitah atau doa istiftah. Apa yang harus dia lakukan? Atau bagaimana hukumnya? Di buku disebutkan wal hayatu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha. Hukumnya adalah jika tertinggal tadi hay'ah atau sunnah ghairu muakkadah. Jika tertinggal, apa hukumnya? Di sini dituliskan la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lisahwi anha. Perhatikan di bukunya, hukumnya adalah tidak perlu kembali. Tidak perlu kembali kepada hay'ah tersebut. Ya. Dan ini yang pertama, yang kedua, jika tertinggal
Tidak perlu sujud sahwi. Perlu sujud sahwi. Contoh seperti seseorang yang tertinggal, seseorang yang tertinggal doa iftitah. Atau seseorang yang tertinggal membaca isti'adzah, baca ta'awud. Contoh yang lain misal seseorang tertinggal membaca amin atau takmin, membaca amin setelah selesai membaca Al-Fatihah. Jika seandainya kita tertinggal pada hayatus shalah yang 15, nanti dirujuk lagi, nanti di murajaah lagi. Di antara ini kita sebutkan 3 dulu ya yang paling dekat. Ini hukumnya tidak perlu kembali kepada hayat tersebut. Misal seperti kita ketinggalan doa iftitah. Lupa baca doa iftitah. Sementara kita sudah masuk ke Al-Fatihah. Sudah masuk ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah masuk. Lalu kita ingat, oh ternyata saya tadi tertinggal doa iftitah. Tidak perlu lagi, bahkan tidak diperbolehkan kita kembali untuk ke doa iftitah. Tidak boleh lagi. Tidak perlu lagi kita kembali. Lalu apakah kita kalau tertinggal doa iftitah perlu sujud sahwi? Jawabannya tidak perlu. Karena ini adalah sunnah ghairu muakkadah atau yang biasa disebut dengan hay'ah. Atau seseorang tertinggal isti'adzah. Dia sebelum baca Al-Fatihah lupa baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa hukumnya kalau dia sudah masuk ke dalam bacaan Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, dia tidak perlu lagi untuk mengulangi ke isti'adzah. Baik. Sudah? Ya. Ustadz rasa cukup sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.